Halo teman sinema, balik lagi bareng gue Andre. Sekarang gue akan bahas salah satu film di Netflix yaitu I Lost My Body. Ada banyak banget pelajaran hidup yang bisa kita pelajari dari film ini, terutama dari pengalamannya si Novel. Kalian sadar gak sih kalau kehidupan Novel itu berubah banget setelah kecelakaan orang tuanya? Dia jadi kehilangan semangat dan motivasi, selalu ngerasa bersalah dan seringkali gak bisa ngendaliin kehidupannya sendiri. Kira-kira bagaimana ya itu bisa terjadi? Menurut teman-teman, apakah kematian orang tua Novel adalah kesalahannya? Mungkin iya. Seharusnya Novel nggak usah lihat-lihat keluar jendela mobil ya saat itu. Tapi, kecelakaan itu juga disebabkan karena orang tua Novel yang merespon perilaku Novel. Jadinya dia nggak fokus ke jalan. Kemudian, situasi juga udah mulai gelap. Di hutan dan sangat mungkin ada hewan-hewan yang menyeberang. Faktor-faktor tersebut adalah hal-hal di luar kendali Novel yang membuat kecelakaan terjadi. Jadi, apa teman-teman masih berpikir bahwa kecelakaan tersebut sepenuhnya salah Novel? Tentu tidak. Dalam hidup ini, kita perlu menyadari bahwa ada banyak hal yang terjadi tanpa bisa kita kendalikan. Entah hal yang menyenangkan atau menyedihkan. Semua bisa terjadi kapan aja dan di mana aja. Sebagai individu, kita emang perlu nih menyiapkan diri untuk semua hal di luar kendali. Kalau di film I Lost My Body ini, kita melihat Novel mengalami cukup banyak negatif life event, misalnya kematian orang tua, dimarahin oleh bosnya, atau ditolak Gabriel, perempuan yang dia sukai. Hal-hal tersebut merupakan output dari perilaku kita yang gak bisa kita kendalikan. Meskipun kita udah berusaha nih memberikan input sebaik mungkin, kita gak pernah bisa mengendalikan hasilnya akan seperti apa. Hal tersebutlah yang belum disadari Novel sepanjang film. Novel terjebak dalam perasaan bersalah dan menganggap bahwa seluruh kejadian dalam hidupnya adalah kesalahannya. Apalagi semakin dia mendengarkan rekaman tape-nya nih, ia semakin merasa bersalah atas dirinya. Perasaan itu kemudian mempengaruhi produktivitas Novel. Ia menjadi nggak semangat dan kurang termotivasi, susah fokus dan mudah stres. Ia jadi sulit nih mengendalikan dirinya karena seluruh energinya habis untuk memikirkan hal-hal yang ada di luar kendalinya. Nah, apa aja sih sebenarnya hal-hal di luar kendali diri kita yang nggak bisa kita kendalikan? Yang pertama tentunya adalah respon orang lain terhadap perilaku kita. Respon itu bisa saja perasaan, emosi, perilaku, kepercayaan, dan ekspektasi orang. Kalau di film kita lihat nih, Novel udah berusaha untuk bisa dekat dengan Gabriel, tapi hasilnya ya memang Gabriel udah kecewa sama Novel, dan itu adalah hal yang gak bisa kita kendalikan, karena sepenuhnya tergantung gimana Gabriel merespon Novel. Lalu, apa yang bisa kita kendalikan? Tentunya, bagaimana kita merespon pada masalah. Apakah kita akan menyerah, marah, atau mau menjadikan masalah itu sebagai bentuk pengembangan diri? Nah, itu tergantung gimana kita merespon masalah itu. Selain itu, kita juga bisa mengontrol seberapa besar usaha yang kita kerahkan untuk mencapai sesuatu. Misalnya seberapa bekerja keras kita, atau keinginan kita untuk mencoba hal-hal baru, itu sepenuhnya ada di tangan kita. Hal-hal sederhana lain kayak misalnya pola tidur, makan, penampilan, cara kita berinteraksi, dan batasan-batasan diri kita itu sepenuhnya ada dalam kendali kita loh. Kalau kita lihat di film nih, kalian inget gak sih dengan lalat yang sering muncul? Kalau menurut gue ya, itu semacam filosofi bahwa si lalat itu adalah hal di luar diri kita yang gak bisa kita kendalikan. Dan cara kita merespon lalat itu yang bisa kita kendalikan. Si lalat bisa terbang kemana aja, sulit banget rasanya buat kita nangkep alias kita kontrol di perilaku si lalat. Yang bisa kita lakukan adalah ya mengontrol respon kita terhadap si lalat itu. Apakah kita mau tetap ngejar si lalat yang emang susah ditangkep, atau ya udah tetap fokus aja sama apa yang lagi kita kerjain. Jika teman-teman merasa sulit mengendalikan diri, kalian bisa coba buat list yang membantu kalian. Kalian bisa mulai menuliskan nih apa sebenarnya situasi yang membuat kalian merasa khawatir, lalu pikirkan apa aja yang bisa kamu kendalikan dan yang nggak bisa kamu kendalikan. Itu akan membuat kamu lebih mudah untuk mencari solusi dari masalahmu. Jadi tahu nih ke depannya harus gimana. Mulai sekarang, yuk sadari dengan jelas apa yang bisa kamu kendalikan. Gunakan energi dan perhatianmu ke sana ya. Fokus pada hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol hanya akan membuat kamu merasa takut dan gak bisa memaksimalkan potensi dirimu.
Sekarang udah tahu kan bagaimana itu bisa terjadi? Kalau teman-teman punya tanggapan lain tentang adegan yang tadi dibahas atau punya rekomendasi film lain yang enak dibahas dari sisi psikologi, langsung aja komen di bawah ya. Kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dah.